Selanjutnya kajian kita pada pagi hari ini disampaikan oleh Baginda Dr. Edi Ahmad Jajari MA kepada Janji Persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudhillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dihi wa ala alihi wa ashabihi mukminina ala nubuwwatihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilihi wa huwa a'lamu bil muradin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bersepuh, bil khusus guru kita yang mulia, Mukarram Ustaz yang tadi, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna untuk terus memimpin kita beribadah, baik dalam keadaan sirran, ibadah sendirian maupun alamiyah, ibadah berjamaah. Tadi kita diajak dalam awal, bisa dibayangkan kalau doa itu langsung diangkat sama Allah dengan lidah yang tidak bermaksiat, tidak makan yang haram, itu luar biasa. Apalagi nggak ada yang lain yang kita minta kecuali kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ngajinya kita semakin sehat. Maka mari kita bacakan Fatihah bil khusus lil mu'alifil kitab lil nasa'ihil iman, untuk penulis kitab Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nawawi Al-Badani Al-Jawi Asy-Syafi'i, juga penulis maknanya dari apa yang disarah dijelaskan oleh Nawawi, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dari keduanya Allah turunkan rahmat, Allah teruskan rahmatnya ke kita, apa yang kita baca bisa bermanfaat sehingga menjadi mizanil hasanat, catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anallah yatadhamman yawmur rahmah wa syifa'u wa maghfirah wa bi kulli niyatin sulh wa ila khadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampainya kita kepada al-maqalah as-sadisah, pesan yang ke-6. Sebelumnya kita diingatkan pesan yang kelima, apa yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ini yang kita bahas adalah bab ketiga. Kalau bab ketiga itu maka pesannya tiga. Ini pun yang ke-6 pesannya Anna Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya dengan segala perjuangannya. Kami mustadrajin, kita sering dengar kata-kata istidraj,
orangnya mustadraj. Kita tadi ngapain ini? Salat subuh. Kerjaannya, aktivitasnya itu sholat. Bahasa Arabnya sholat yusolli. Orangnya berarti musolli, yang sholat. Ini kita dibikin adalah masjid. Ya. Kenapa namanya masjid bukan majelis? Ini kita lagi berapa ini? Duduk. Kalau duduk mestinya majelis namanya. Kan nggak ada yang diri nih, yang jongkok juga nggak ada. Duduk semua. Duduk itu jalan saya jilisu. Ya. Maka tempat duduknya majelis. Tapi ini dinamakan masjid karena Rasul yang sampaikan akrabu ma bihil abdu, bahwa status hambaku yang paling dekat dengan aku fahuwa sajid, ketika dia bersujud di hadapan Allah. Orangnya sajid, tempatnya masjid. Urusannya, pekerjaannya yang sering kita dengar itu namanya istidraj. Tapi siapa yang kena istidraj? Dia adalah mustadraj. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih istidraj? Siapa aja sih yang kena mustadraj? Istidraj itu adalah makhudun qalilan. Yang namanya orang-orang yang istidraj, kena istidraj, mustadraj namanya, itu makhud. Makhud di sini berasal dari kata akhoda yakhud. Akhoda yakhud artinya ngambil. Makhud diambil. Terbiasa kita di sini kan nggak teh tuh. Tehnya itu namanya kita akan syaribaya syrobu. Kita mau minum teh. Tapi kalau belum diminum itu belum teh namanya. Kenapa? Belum sampai ke kita. Kalau bicara fikih, karena fikih itu kan terjadi ketika ada fakta hukum. Ketika tehnya diminum, ya, jadi masyrub, kabinum. Doroba yadribu, mukul. Ya, beneran dia mukul. Beneran, buktinya mana? Nggak ada apa-apa. Ini biru. Nah, ketika ada buktinya namanya madrub, kepukul. Nah, maka di sini orang-orang yang istidraj, yang namanya mustadraj tadi, kata Imam Nawawi, makhudun, pelan-pelan diambil. Apanya? Kalilan, dikit-dikit. Apa yang diambil? Bin ni'mah, dari nikmatnya. Jadi dia dapat nikmat banyak, ya, merasa dapat nikmat, tapi nikmatnya itu enggak dipakai untuk beribadah. Tadi guru kita udah sampai ke kita, syukur alhamdulillah, ini pagi kita dibangunin setelah mati. Jelas ba'dama amatana, setelah aku wafatkan. Makanya kata Rasul, kalau ada orang mimpi ketemu sama orang yang udah meninggal, itu betul, itu hak, itu benar. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mati. Yang ono mati karena memang berpisah jasad dan rohnya. Yang ini mati karena emang kagak sadar sama sekali. Ketika kagak sadar, hilang akal. Ketika hilang akal, nggak kena yang namanya hukum. Cuman bedanya kita dibalikin lagi. Assalatu wassalamu alaik. Udah tahrim. Kalau yang ono nanti kata Rasul, aqimis sa'ah hatta al-qiyamah. Yang ono mau udah ngelihat surga,
udah ngelihat surga, wa min waraihim barzakh, tapi di belakangnya itu alam barzakh yang gak bisa ditembus. Tapi dia bisa ngelihat surga. Makanya yang orang karena udah ngelihat surga, beda omongannya sama kita. Kalau dia ngomongannya akimisah, ya Allah cepetan. Cepetan ngapain? Cepetan kiamat, dicepetin buru-buru kiamat. Kenapa? Hatta alqiya ahli, agar aku bisa ketemu dengan saudaraku, pengen ngabarin tuh surga. Nah, artinya di sini bahwa ya, orang itu dapat nikmat banyak, tapi ini pagi dia nggak bangun, padahal udah dengar ya Arhamar Rahimin Alhamna, belum aja, gitu. Begitu udah dengar Allahu Akbar, belum komat, kan aja nggak komat 20 menit begitu kan tadi. Lalu mau belum dulu dikit. Akhirnya begitu komat Allahu Akbar, buru kagak ya, jangan aku dapat rokat kedua, tunggu capek-capek lari malah gak ada apa-apa. Akhirnya urung lagi baik. Nah, ini orang-orang begini namanya mustadraj. Dia dapat nikmat, alhamdulillah, dapat nikmat, cuman mohon maaf lahir batin, makhudun qalilan. Dia nggak sadar tuh bahwa nikmatnya dikit-dikit diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sampaikan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah tambah kita nikmat kalau kita bersyukur, Allah kasih kita azab kalau kita kufur. Tapi kan ini di depannya ada awalannya, ada pendahuluannya ayat. Apa itu? Wa idza'adzana rabbukum. Kita bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya kalau kita wa idza'adzana rabbukum. Kita bisa ingat-ingat nikmat apa aja yang Allah berikan. Bukan cuman bangun. Ya. Begitu kita bangun langsung kamar mandi, wudu, alhamdulillah masih berasa, mata masih bisa melihat. Habis wudu ngelihat anuan, apa namanya, sambal bekas malam kali begitu. Cobain, alhamdulillah lidah masih berasa. Dan tetangga kita lidahnya agak berasa. Makan jengkol dia diam aja. Tinggal ngalap pete, dia kata malam agak berasa mulut gua gitu. Nah, kita masih berasa, alhamdulillah. Bukan cuma nikmat bangun. Kita bisa bersyukur kalau kita mengingat-ingat apa yang Allah berikan. Bangun kita berapi, ya kan? Lebih ini kita masih membunyi aja. Misalnya, kalau kata Nabi kan yang paling enak nyiumnya di kening. Cium tuh di keningnya, di jidatnya. Kita cium, alhamdulillah masih bau balsam. Berarti kita punya nikmat tuh, hidung kita masih fungsi. Lah orang lain hidungnya sampai 14 hari orang bisa nyium apa. Nah, ini kan kita bisa bersyukur kalau kita itu wa idza'adzana rabbukum. Kita mau ingat-ingat, ya Allah kemarin jempol susah, tahiyat akhir nggak bisa ditekuk. Mengapa? Kebanyakan makan emping. Lah mengapa? Ya orang kondangan dulu yang banget. Kemarin kondangan 5 biji, yang ngono ya kasar asam emping. Yang ini tuh pasal sama emping lagi. Nah, akhirnya begitu sembahyang maghrib agak saya ditekuk jempolnya.
sampai isya. Akhirnya begitu sembahyang blonjor ya bisa ditakuk. Begitu subuh cepet masih ada waktu, bisa ini. Kata Allah makan, ya ayuhan mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, udah diingetin sama Allah, bangun. Jangan cuma melek doang. Jam berapa sih? Ya kadang-kadang gini kita, bang bangun bang, maaf sih, lihat mah jam berapa. Lah kita lagi merem suruh niat jam. Orang mah dia aja yang lagi melek niat jam. Lah kita lagi merem, mau lihat jam berapa gitu kan. Katanya mau kuliah subuh gitu katanya. Begitu kita sholat, alhamdulillah masih ada waktu sholat kita. Karena kita sholat tahajud, qiyamul lail, nggak perlu banyak. Qumil laila illa qalilan. Yang penting dikit dikerjain. Lah bisa serakaat kagak apa-apa lah jadi witir kita. Hanya kurang ini serakaat, 2 rakaat lembah kita kerjain jadi tahajud kita. Nggak perlu banyak akal, yang penting Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam itu bagaimana kita namanya nikmat itu bersyukur memanfaatkan waktu malam. Nggak perlu banyak, dimanfaatin sedikit waktu malam. Orang-orang soleh nggak pernah ngajarin banyak-banyak. Kenapa? Gumoh kita. Belajar kebanyakan nggak ada yang dipakai, mendingan dikit kita pakai. Nah maka di sini orang-orang yang istidraj tadi, yang dikasih nikmat merasa sehat, ya kan? Anak-anak juga alhamdulillah pada masuk negeri kan gitu. Bini bayar arisan lancar-lancar aja. Tapi mohon maaf dikit-dikit diambil. Bocah bila kata masuk sekolah negeri, tapi mohon maaf lahir batin warawiri nggak pernah cium tangan lagi di rumah. Dia mau naik sepeda mau apa yang kagak pernah ngomong lagi. Lah itu kan diambil dikit-dikit nikmatnya. Itu bocah takarumnya, rasa ada pada orang tua udah mulai. Lama-lama gitu kan. Bawa mana bang? Mau kau masuk mau ngikut? Kita pulang aja lupa ya di gorengan. Gitu. Lo bawanya diperintah. Dia dapat nikmat, nggak ada yang merasa diambil, duit ada, kesehatan ada, tapi mohon maaf lahir batin pelan-pelan nikmat lain dicabut sama. Ini namanya mustaqbal. Maka ayo kita ingat-ingat aja, ya Allah, si anak ya muda, sehat, dan agak berasa langsung aja kan itu enak badan pulang. Lagi kita asam urat ada, darah tinggi emang mampir mulu, ya kan? Tapi kita belajar ngaji, ya kan? Kata Imam Syauqi, ya kan? Kamin sahihin mata bighairi illatin, berapa banyak orang sehat tiba-tiba kelepek pulang mati tanpa sebab. Wa kam min alirin, tapi berapa banyak orang sakit-sakitan berasa aja badannya berasa. Kemarin baru dikerokin, lah udah bisa dikerokin lagi baik. Tapi asyahinun minad-dahri, sampai sekarang masih hidup. Biar kata keluar masuk rumah sakit mulu, biar kata dikerokin mulu, ya kan? Ini artinya bahwa ada yang kita manfaatkan, ya. Biaksariha, apalagi, ya kan? Ada nikmat banyak, itu bisa kita bagi-bagi. Ya. Lagi senang misalnya, dia nyengir aja nyengir, ya kan? Nemu orang depan nyengir, sana nyengir. Atau sana nyengir boleh apa ya? Tadi ya udah wayanya kali dia begitu tadi, udah wayanya. Padahal memang lagi girang, ya girang itu berarti senyummu kepada saudaramu karena ketemu saudaranya dia senyum. Kecuali dia lagi di motor lagi sengaja dewek-dewek, dia apa itu? Nah itu baru. Ini satu. Ya. Yang kedua, ya kan, bahwa orang-orang itu akan diambil nikmatnya. Wa kam min
fitnah. Ini kita biasanya kalau urusan fitnah itu biasanya pada hal yang positif apa negatif? Negatif ya. Lagi ngopi bareng, lu udah lihat itu si Udin ngapa? Lah, kulkasnya baru 2 pintu. Ada yang ngatur, jangan-jangan kita kita dipakai mobil begitu. Nah itu jangan-jangan ada yang ngatur, fitnah aja lu. Nah, jadi identik dengan yang negatif. Padahal kata Allah, innama amwalukum, sesungguhnya hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, wa azwajukum, istrimu, fitnatul lakum, itu jadi fitnah. Harta biasanya kita belum tarhim udah berangkat, udah ngejogrok di Masjid Al-Muflih, begitu ngambil kreditan motor baru, ya kan? Udah tarhim, ayolah lu duluan dah, lagi megang kamu aja pakai lu duluan dah, ntar gua mau alisan diulapin dulu, begitu ada dia. Biasanya udah nyampe Masjid Al-Muflihun bari tasbih. Udah benar itu. Kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Malaikat cari mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Karena punya harta baru, pegangan baru. Udah, yang tadinya tasbih dipegang ganti megang kane itu namanya fitnah. Bocah, begitu ngambil rapot online juara 1. Mana aja ngomong juara 1. Lah online makan nyontek dulu. Gampang banget. Nah itu kalau juara 1 jangan-jangan bocah jangan belajar. Apa jawabannya dia lihat di Google. Nanti kalau kita muka keteteran di bocah. Hanya di sini artinya kita, ya kan? Fitnah-fitnah ini identik bukan hanya pada hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Mumtanahun bil bala, diantaranya adalah akan turun namanya bencana bisana. Orang ini dipuji dengan apa? Sana. Sana itu adalah puji-pujian, diangkat. Bahasa kita apa ya? Lupa itu. Bulbulin, kan? Dikabul-kabulin, di bawahnya diangkat-angkat begitu kan? Iya demen banget dah. Jadi kalau namanya nggak ada nama hajinya, pulang dia. Jadi kalau ini namanya haji ini baru. Udah datang namanya udah disebut, nggak bisa dengan anak yatim, pura-pura kamar mandi pulang dia. Tapi begitu namanya disebut lagi balik lagi. Nah itu namanya bisana. Seneng banget kalau dipuji sama orang. Padahal itu bikas seperti sana inas ini, ya kan? Kalau kebanyakan kita suka dipuji sama manusia, sebetulnya kita sedang maftur. Sedang dapat fitnah. Boleh jadi mohon maaf, yang paling benar orang yang ngomongin kita berarti dia merhatiin kita. Artis berarti kita diomongin dulu sama dia. Tapi kalau orang muji kita, nah itu hati-hati. Boleh jadi emang dia ada udang di balik bawah. Yang ketiga, wa alaihi wa kam mim magrur. Banyak lagi tuh orang yang diambil nikmatnya karena apa? Magrur. Magrur ini apa? Lalai, lupa. Ada kitab namanya Tanbihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang lupa, lalai. Jadi ceritain ada orang umur 70 tahun nggak pernah maksiat. Kenapa nggak pernah maksiat? Karena matanya nggak pernah lihat ke atas, nunduk aja dulu.
tetangganya lagi ngetor duit kayak ini, nggak pernah ke atas. Ditanya, ya kan, kenapa kamu nggak pernah ngeliat ke atas? Apa kata dia? Hayaan minallah, saya malu sama Allah. Makanya begini aja selama 70 tahun sampai akhir nyawa. Nah ini magrur ini lupa, lalai. Yang paling banyak kalau kita dengar ini sudah mendingan nih. Alhamdulillah level 3 udah mendingan. Udah rada jarang kita dengar masjid musholah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kemarin-kemarin, masya Allah merutuk baik kayak petasan parung. Baru kita dengar innalillahi terada lagi banget. Terada lagi banget. Nyambung aja, ampe kita agak enak sama yang ngajak. Yang ini 3 hari, yang orang 7 hari. Lah ini ngomong, ini mau biar bagaimana? Kudu datang yang pertama kali, kaki mau dibawa kemana ini? Yang orang 3 hari, 7 hari, sehari. Sering banget tuh bulan-bulan Maret begitu kita. Yang orang bulan habis, udah ini ada lagi baik. Pernah adep-adepan rumahnya, yang ngatur 3 hari, yang ngatur baru mulai. Bagaimana membaginya? Ya, masih. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, kayaknya kita udah rada jarang dengar begitu ya. Kayaknya kuping mendingan kita bisa nyender begitu rasanya. Kalau marah-marah baru utaran doang kita duduk di depan teras. Innalillahi. Bini kita tanya, siapa lagi sih itu? Masya Allah. Makanya kita alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita didoain oleh guru kita sehat terus. Agar apa? Kita jadi saksi mudah-mudahan. Dulu corona mulai, yang udah ulang tahun yang kedua kalinya. Mudah-mudahan insya Allah kita jadi saksi corona habis. Dibuka kita saksi, kita hidup, kita ngelihat, kita ngerasain, dan kita diizinin Allah nyaksiin habis udah. Oh apa habis? Kalau dengar yang pakai bahasa ini habis dah ya. Kalau saya memang ketinggalan kan. Teman belajar. Itu artinya bagaimana cara Allah kita dilupain lah. Ngapain mau masker? Mungkin kali. Ternyata teman-teman yang banyak ambil. Itu artinya mudah-mudahan ya, kita husnuzon, mudah-mudahan kita berakhir. Apanya? Coronanya dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Siapa meninggal? Itu Haji Abbas. Pantes ya Pak. Lah orang mati dikata pantes. Pantes dia mah, apa? Lah, pantarannya udah orang ada. Dia mana pantarannya pun asem. Pun asem gitu. Pun asem aja udah dimati, udah tebang. Dia mah kalau mati ya pantes, orang nggak ada lagi pantarannya. Orang mati dikata pantes. Ini magrur nih. Mestinya orang mati. Siapa mati? Nah itu ngapa? Ayo bener loh, bener lah. Tadi semua masih bawa teh manis. Beneran. Nah, tadi semua masih bawa teh manis. Jadi kalau ada yang muda mati sehat nggak terima juga nih. Yang bener. Tadi masih lagi baru nyender. Tapi kalau dia tua mati, pantas dia bangga pantaran udah nggak ada. Pantas dia mah asal dikit-dikit kita lihat dari rumah sakit, dikit-dikit nenteng obat, pantas dia mah. Lah kan kalau mati mah nggak ngomongin tua, nggak ngomongin muda. Tinggal waktunya wahnya kapan kita. Maka begitu melihat ya Allah
tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tinggal diputar doang hari. Cuman ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lah Minggu lagi bahaya. Datang Minggu, alhamdulillah. Ini kayaknya kita ngaji lagi. Bukan begitu Minggu datang, hore, mancing. Ini bilang dia. Maka orang magrur ini mutmainnun qalbuhu fi dunya. Artinya girangannya enak aja kalau urusan dunia. Akan tetapi wa ghafilun 'anil akhirah, dia lupa. Dia lalai kalau urusan akhirat. Mau seger mau kagak mati mau mati. Mau corona kagak yang mati mau mati. Biar kata bukan corona cuma bengek doang. Ya nyawa yang datang. Kagak ada urusan dia bawain teh tadi, agak ada urusan. Dan segala macam itu artinya bahwa di sini lagi-lagi orang-orang magrur itu suka lalai urusan dunia, kayaknya ditenang aja, masih sehat rumah, main bola masih masih gesit dah, ya kan? Nilaikan orang masih kuat gitu. Tapi dia lupa bahwa ada sisi akhirat yang harus kita lewati. Ya. Bisa tri, dan boleh jadi mohon maaf karena Allah tutupin dulu. Sebenarnya udah berasa tapi Allah tutupin. Sebenarnya kita udah nggak bagus, Allah tutupin. Cuma kalau aib kita dibuka, saya aibnya dibuka nih, lah kagak yang ngaji. Apa yang ngaji sama dia? Begitu. Kalau ketahuan, tapi Allah tutup, Allah jagain. Akhirnya kita sama-sama ngaji. Ya. Itu makalah yang ke-6. Makalah yang ke-7, an Daud, Nabi alaihi salam. Ada dari Nabi Daud. Yang terkenal itu adalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ya, bukan sholat Nabi Daud. Kalau puasa Nabi Daud, Minggu dia puasa, Minggu dia perek, Senin dia puasa, Selasa dia perek, Rabu dia puasa. Lah kalau sholat Nabi Daud, subuh dia bayang, johor lupa. Asal dia berangkat maghribnya dia kagak. Ya. Jangan disamain puasa Nabi Daud sama sholat Daud. Qala disampaikan uhya fi Zabur, Allah wahyukan. Kita tahu bahwa Nabi Daud itu menerima kitab Zabur. Dan Islam sebagai penyempurna. Di antara ajaran Nabi Daud adalah ya Dawudu, kata Allah, wahai Daud, idza akaltal ja'i'a, ya kalau kita lagi makan, fadkurul ja'i'a, ingat-ingatlah orang yang lapar. Yang kedua kata Allah, kalau ada orang miskin yang ngundang, buru-buru datang. Ya, rumahnya sempit, pojokan lagi dah, ya, sampingnya tukang sampah lagi dah. Ngundang kalian, buru-buru nyampe. Ini udah mau rapi baru nyampe. Giliran orang kaya, udah semenggah banget dah. Belum aja Isa udah nyampe nih. Udah nyari tempat aja. Udah gitu la ilaha illallah panjangnya orang kaya. Orang apa udah geleng-geleng sampai nyender. Kagak habis-habis. Giliran yang orang miskin, la ilaha illallah. Lantaran doangan bahaya. Kondangan begitu, giliran di gedung, udah nanya, emang bayar apa kita berangkatnya? Ya, emang jam berapa sih acaranya? Udah gedung. Lah giliran yang di pojokan mah boro-boro ditanya, emang lu punya minyak apa kagak sih? Kagak bawain minyak, ya saya sedikit. Gue lihat kagak ada
bekas-bekas peti telur belum telur ya belum dikirimin cok bawain cok sama telur cok ini mau di gedung nanya lagi seragamnya warna apa begitu nggak dapat seragam kita. Makanya kemudian kata Rasul, kalau kita kemudian dapat undangan orang yang mohon maaf nggak begitu berada, segera. Karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kata dia kesulitan, kesusahan, tapi masih mau ngajak kita. Sebab di akhirat nanti itu kata Imam Ali, aku nggak takut di dunia, aku nggak takut di akhirat. Kenapa? Rame-rame. Nah kalau kita di sini biasa dewek-dewekan, lah siapa yang mau rame-rame sama kita sama? Biar kagak di surga nyasar kita. Di surga emang enak nyasar kita dewe-dewean kan. Tapi kalau rame-rame enak kita ngopi lagi bareng, ngaji lagi bareng kan enak. Kita unzila alaihi bahwasanya ketika kita diturunkan diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam haqqun 'alal aqil. Hak orang yang berakal. Akal kita ini berfungsi itu punya hak. Ngapain dia? Wajibun alaihi, dia harus wajib menjalankan ya kan, alla yastagila illa bisalasin. Ini kita ingat pesannya 333. Otak itu yang berakal, kita ini yang berakal cuma boleh dipakai buat 3. Apa itu? Yang pertama tazawwudun lima'ad. Tazawwudun lil ma'ad. Sering kita dengar kalau hati ngomong wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian sebaik-baik berbekallah kalian. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, tazawwadun berarti bekal. Lima'ad, untuk ma'ad itu waktu kita berpulang. Ini kan kitab yang kita baca matan aslinya yang disyarah sama Imam Nawawi, yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang belajar Fatihahnya 10 tahun nggak lulus 10 tahun belajar Fatihah sampai Allah hidayahkan ada batu yang bolong karena ada tetesan air. Ini matan aslinya, tulisan aslinya kitabnya Bayanul Alfaz, ya, digambarin bagaimana persiapan kita munbihat, peringatan-peringatan alal istidad untuk persiapan kita liyaumil ma'ad. Sama liyaumil ma'ad ketika hari yang ditentukan kita berpulang nyampe. Maka tazawudun cari bekal, lima'ad untuk kita waktunya sampai kita berpulang. Makanya kita hari Minggu ngaji. Ini apa? Cari bekal. Silaturahim, cari bekal. Ngaruh-ngaruh, ya kan? Ayo barang musik. Nah, iya ya, itu minggu dah. Nah, berarti kita nyari bekal. Setelah kita pulang, bocah baru apa? Muncul-muncul mata. Main dah. Bayang subuh belum sih? Belum, baru bangun buruan lah. Kalau udah siang enggak, buruan bayang. Mendingan sembahyang biar kata telat daripada udah sembahyang. Itu berarti nyari bekal. Ustaz, ngapa? Di rumah saya namanya ada tuyul ya. Ayolah, iya kan? Saya naruh duit di situ 100, 200, 300. Kadang-kadang ada aja hilang cepet. 2 lembar hilang. Sering begitu, sering banget, sering. Sampai saya udah lipat-lipat, tahu aja tuh tuyul. Lah itu mah tuyul pakai jilbab. Kalau begitu mah berarti bini kita yang ngambil. Boleh bini kita ngambil duit kita, ngomong sama kita. Kalau kita emang royal nggak boleh. Tapi kalau kita, masya Allah pelitnya, ya kan, nungguin bini kita nanya, ada tamu mau dicuci itu gelas, jangan dicuci. Emang apa? Gua aja yang cuci kan? Begitu mau dicuci, ampasnya
jemur lagi, dia taruh lagi di situ. Ini kalau model laki begini, itu kata Rasul, khuzi mimma yakfiki. Perempuan, istri-istri, khuzi, ambil aja tuh di dompet laki lu, ambil. Kata Nabi begitu. Orang fi'il amr perintah, khuzi, ambil. Mimma yakfiki. Jadi ngambil duit di dompet laki itu amal soleh apa amal salah? Masalah kita orang laki ya. Kalau kita emang gak terlalu open, itu jadi amal soleh bini kita. Tapi kalau kita udah open banget, bini kita masih ngambil aja. Tapi ingat juga orang wadon, mimma yakfiki, yang diambil secukupnya. Mengalu belanja hari Minggu cucu pada main, saudara pada mampir, belanjanya mana ada banyakan. Gara-gara 200 kali 5 kali gitu. Lah dikasih cuma gocap. Kata bininya, dasar laki setan. Belum tahu saudaranya banyak pada main kemarin kalau hari Minggu. Lah kita kasih gocap. Iya. Nah begitu RT datang, ya kan, nanya laki kita jelek pada ngopi. Nah ibu-ibu boleh tuh bergelirian. Di mana nih nyari dompetnya? Begitu nemu dompetnya, ini dia, ini di kelam ya, di kelam tak, masya Allah. Cari kelam ada di gerobak. Nah ini dia nih. Begitu nemu, maaf emang belanjanya 200, dapatnya gocap, berarti ngambilnya pego. Ini begitu dilihat ada gopek, diraup semua. Nah ketika diraup semua itu jadi amal salah. Dia boleh ngambil mimma yakfiki, secukupnya. Kali malakinya lagi banyak urusan. Sono kemari pergantian RT. Dia ke sono, RT yang ono kampanye dia ke sono. RT yang mana dia ke sono lagi. Orang di mana aja ada. Akhirnya dia lupa belum kasih uang belanja, gitu kan. Cuma ada kembalian di saya kemarin. Nah itu baru kita boleh ngambil. Biar kata kagak ngomong sama laki, cuman jangan dirampok laki kita. Begitu cuma bayar utang, pede banget. Utang gua berapa? Utang gua udah cengah-cengir mau ada dompet, lah isinya kagak. Perasaan tadi duitnya ada ya. Saya kata gitu. Gua jangan ingat dasar ini setan lebih deh. Dikit lagi ya. Terakhir yang kedua, mu'natun lima'ash. Ya. Biar kita dapat 3 itu, 1 tadi kita gunain akal buat nyari bekal. Yang kedua, mu'natun lima'ash, saling tolong menolong. Ya. Nggak usah ribet-ribet, nanya aja nanya. Gitu lewat, lu udah nyarap. Itu yang ditanya, girang banget itu. Lu udah nyarap? Belum. Kata yang nanya, sama sama gua ya. Tapi kan tuh ada, kita saling menggirangin hidup itu. Biar aja pada girang aja. Ya kan? Itu namanya mu'natun lima'ash. Ayo, biar tetap hidup bagaimana? Nyengir, bahagia, apa kita? Ya kan? Kagak ada main laran lagi, kagak ada, cuma ada gaple doang kan. Mainin. Gak apa-apa, penting girang. Ya kan begitu balak 6, astagfirullahaladzim. Kan enak dengarnya kita. Begitu cuma banting, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting mah bahagia. Ya, diam aja di pojokan. Ya kan, diam aja, meriang. Yang terakhir, wa talabul ladzatin bihalal. Kita boleh senang-senang, kita boleh bahagia, kita boleh ngapain aja, tapi bihalal, dengan cara yang halal.
Ini udah pada buka nih mall segala macam, ya kan? Bini meriang, jangan dibawa ke dokter, jangan dibawa klinik 24 jam, jangan, tambah meriang. Kita intil lah, katanya nggak enak banget dan makanan banyak banget. Model bini begitu bawa, nah kemana? Ke mall. Begitu kita bawa ke mall, kita pura-pura kamar mandi. Udah, tinggal aja udah di mana kan? Ini dikira. Pasar malam udah mulai, ya kan? Bawa pasar malam, bawa ke Burebeta, lepas aja Burebeta, lepas. Irang udah. Kata anak, ayo mbak kita puncak. Mengapa puncak udah pada buka bang? Udah di puncak nih, statusnya no. Udah pada di puncak semua nih, gitu kan? Emang mau ke puncak? Udah minggu depan kita puncak. Ya, kalau Ustaz dibantu ya kita ngaji. Maaf Ustaz ya, lah senang-senang boleh saya. Izin saya nggak ngaji ya, gitu kan? Tapi maaf, caranya baik. Jangan tinggal-tinggal aja, ya kan? Boleh kita senang-senang boleh, tapi dari duit yang halal. Ya, duit kita, jangan duit arisan RT dipakai. Boleh kita pakai, boleh, tapi ngomong teh. Duit arisan gak pakai lu sini. Minggu depan gue balikin emang apa gocang aja ke puncak ono. Itu boleh, tapi dengan cara yang halal yang benar. Jangan main pakai-pakai aja. Nah ini artinya tiga ini mudah-mudahan kita bisa pakai akal kita untuk apa? Cari bekal banyak-banyak buat ke akhirat. Kedua saling bilangin aja udah biar bahagia. Yang ketiga bahagia kita itu dengan cara yang benar. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah gampangin urusan kita, Allah angkatnya kira-kira susah, berat, rumit, ya kan? Kalau bahasa orang ruwet, ya kan? Mudah-mudahan kita mah gampang-gampang. Yasir alaina yasir, hajatuna ka. Emang kita pengen yang butuhnya banyak, mudah-mudahan tinggal pakai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afina ya Rahman, wa'afina ya Rahim, wa'afina ya Karim. Amin. وخلصنا يا الله من فيروس كورونا وخلصنا يا الله من ألفا ودلتا وخلصنا من شيء الأمراض والمزن يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.